Pernah ramai berita memanasnya hubungan Indonesia dan Singapura. Penyebabnya adalah pemberian nama kapal perang RI dengan nama Usman Harun. Singapura protes karena menganggap Usman dan Harun adalah teroris yang dihukum gantung di negeri singa itu. Sementara pemerintah Indonesia beranggapan lain, Usman dan Harun adalah pahlawan nasional. Kedua anggota KKO Angkatan Laut, sekarang marinir, itu tewas dalam menjalankan misi peperangan di Singapura. Sebenarnya keributan Indonesia dengan Singapura ini sudah berlangsung lama. Selain masalah militer, masalah ekonomi juga turut menggerus hubungan Jakarta-Singapura pada masa pemerintahan Presiden pertama RI, Soekarno. Berikut ini 5 kegeraman Soekarno kepada Singapura. Dolar dan kartel Singapura menguasai Sumatera. Presiden pertama RI Soekarno butuh waktu tidak singkat untuk menyingkirkan dominasi ekonomi Singapura di Kepulauan Riau, Sumatera. Sebab negeri jajahan Inggris itu sudah terlampau kuat menancapkan kukunya di Sumatera. Salah satu cara Soekarno menyikat dominasi ekonomi Singapura di Sumatera adalah melalui kampanye konfrontasi dengan Malaysia yang juga sama-sama negara jajahan Inggris. Soekarno secara diam-diam membangun tim ekonomi yang hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang Sumatera, para pengusaha, dan semuanya jutawan. Sejarah masa silam mencatat pemerintah Hindia Belanda menyerahkan supremasi ekonomi kepada Singapura sebagai jajahan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa menerima kenyataan yang patut dipersengketakan bahwa Riau di Sumatera menjadi wilayah yang diawasi Singapura. Mata uang dolar Singapura waktu itu menjadi satu-satunya mata uang yang dipakai di Riau, bukan uang jajahan Belanda atau rupiah. Pesisir Sumatera sebelah timur, mulai dari Belawan Deli sampai ke Selat Panjang, di zaman penjajahan Belanda dikuasai Inggris Singapura. Bahkan satu kartel Singapura menguasai usaha perikanan bagan si api-api di Sumatera. Ketika Inggris kirim pesawat ke Singapura, gara-gara pernyataan Soekarno, Inggris pernah panik sampai mengirim pesawat-pesawat pembomnya ke Singapura. Kisah ini terjadi sebelum peristiwa perang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1963-an. Cerita ini bermula ketika Malaysia dan Filipina bertikai memperebutkan wilayah. Indonesia awalnya memilih diam, tidak terlibat dan tidak memihak. Namun pada 8 Desember 1962 terjadi pemberontakan di Brunei. Azhari dari Manila menyatakan dirinya sebagai Perdana Menteri di Kalimantan Utara yang baru. Adalah sangat mengherankan ketika Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, cepat menunjuk telunjuknya mencurigai Indonesia. Tunku Abdul Rahman menuding Indonesia menggerakkan revolusi itu, meski sudah nyata terbukti bahwa Azhari waktu itu berasal dari Manila dan terus-menerus mengadakan kontak dengan wakil presiden Filipina, Pelaez. Baru pada April 1963, Soekarno di hadapan wartawan Asia Afrika di Jakarta mengatakan, perjuangan rakyat Sarawak, Brunei, dan Sabah adalah bagian dari perjuangan negara-negara yang baru muncul atau The New Emerging Forces yang membenci penghisapan manusia oleh manusia. Aidit dan Nyoto segera tampil dan menyanyikan lagu Ganyang Malaysia.
yang kemudian diikuti partai politik lainnya. Inggris panik menghadapi keadaan itu, lalu mengirim pesawat-pesawat pembomnya ke Singapura, yang waktu itu juga jajahan Inggris. Minta tolong Inggris, minta tolong Australia, minta tolong New Zealand. Inggris, kalau betul-betul engkau anggota Commonwealth, tolonglah kepada kami. Tolong. Mana itu berdikarinya, saudara-saudara? Sama sekali tidak ada. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung minta tolong. Tidak. Kami malah berkata, yo kejero kayak manuk berianjangan. Kau paksa kita kayak lot angin. Kenapa kau limpo kau apa di Indonesia? Hancur sama sekali. Penyelundupan dari Singapura marak di Sumatera. Penyelundupan yang merugikan ekonomi Belanda di Sumatera dijalankan dari Singapura. Uang palsu Hindia Belanda dicetak di Singapura dan diselundupkan ke daerah jajahan Belanda tanpa banyak hambatan. Bahkan satu kartel Singapura menguasai usaha perikanan bagan si api-api di Sumatera. Kondisi itu berlangsung lama sejak zaman Hindia Belanda, kemudian masa pendudukan Jepang, bahkan hingga pada awal kemerdekaan RI 1945 hingga 1961. Riau menjadi tempat penyelundupan barang-barang dari Singapura. Presiden pertama RI Soekarno butuh kerja keras menghapus dominasi ekonomi Singapura di Kepulauan Riau, Sumatera. Seperti ditulis Ganis Harsono dalam bukunya berjudul Cakrawala Politik Era Soekarno. Ganis menulis cara-cara Soekarno melawan dominasi ekonomi Singapura di Riau. Bung Karno misalnya pertama-tama menghapus uang dolar Singapura di Kepulauan Riau dengan memulai mengedarkan uang rupiah di daerah itu. Penyelundupan juga dapat dihentikan dengan terus menggiatkan pengawasan kapal-kapal patroli di perairan dan selat-selat kepulauan itu. Separuh kekayaan Singapura dari kerja keras Sumatera. Kisah ini bermula ketika pemerintah Hindia Belanda menyerahkan supremasi ekonomi kepada Singapura sebagai jajahan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa menerima kenyataan yang patut dipersengketakan bahwa Riau di Sumatera menjadi wilayah yang diawasi Singapura. Melihat kenyataan itu, Presiden pertama RI Soekarno nampak geram, seperti ditulis Ganis Harsono dalam buku berjudul Cakrawala Politik Era Soekarno. Ganis mengutip penggalan pidato Bung Karno di depan orang-orang Sumatera terkait sikapnya terhadap Singapura. Perdagangan barteran dengan Singapura. Perdagangan barteran juga membuat Soekarno geram. Dia misalnya mempertanyakan imbalan apa yang diperoleh rakyat Sumatera dengan sistem perdagangan ekonomi seperti itu dengan Singapura.